Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, saudaraku jamaah ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat istimewa karena kita berada di bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bulan Rabiul Awal. Maka tidak berlebihan kalau pada kesempatan ini kita sedikit merenungkan kembali tentang keberadaan kita dan posisi kita terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika diriwayatkan dari Imam Bukhari, diceritakan dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, Abdullah bin Hisham radhiyallahu an berkata, kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu beliau berkata, yang berkata ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi dari segala-galanya kecuali diriku sendiri. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ungkapan Sayyidina Umar itu Rasulullah menjawab, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak demikian Umar. Tidak seperti itu Umar. Tidak. La walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, ya. Seharusnya adalah hatta akuna, sampai aku ini, ya, menjadi ahabba, yang paling, ya, dicintai ilaika oleh kamu, min nafsik, dari dirimu sendiri. Artinya apa? Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, la, tidak begitu Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku, jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, seharusnya sampai aku ini menjadi yang paling engkau cintai dari dirimu sendiri. Saudaraku yang berbahagia, mendengar kata-kata ini, lalu kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, jika demikian wahai Rasulullah, sekarang kamu lebih aku cintai dari diriku sendiri. Lalu apa jawab Rasulullah? Sekarang ya Umar, itulah iman yang benar. Luar biasa, dari dialog ini menunjukkan betapa cinta kepada Rasul itu harus kita miliki dengan kualitas yang luar biasa, tidak sekedar kata-kata. Dan tingkat kecintaannya kita kepada Rasul itu harus melebihi segala sesuatu. Di samping cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga harus melebihi dari segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, diceritakan bahwa dari Anas, ya, an Anasin anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, salatun
mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang ketika ya seseorang ada di dalamnya maka wajada halawatal iman, dia akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman. Istilah yang digunakan di sini adalah lezatnya. Ini semacam metafora dalam dunia tata bahasa kita. Ya. Menghadirkan sesuatu yang seolah bisa dirasa, iman itu. Kapan kita merasakan lezatnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya itu ya, paling dicintai oleh orang itu mimma siwahuma, daripada selain 2 ini. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika seseorang itu mencintai sesuatu, mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Lalu posisi yang ketiga, seseorang merasakan lezatnya iman itu adalah ketika dia benci ya, terhadap ya, terjerumus dalam kekufuran, kama yakrohu, sebagaimana ia benci ayyuqdhafa finnar ya, ketika dijerumuskan terhadap api neraka, terjerumuskan ke dalam api neraka, dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menegaskan ya, dan seirama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa cinta kepada Rasulullah itu harus melebihi segala-galanya. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari 2 hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa cinta kepada Rasulullah, bahwa cinta kita kepada Rasulullah itu penting dan mendesak. Kenapa? Karena dia adalah kunci dari kesempurnaan keimanan kita. Kunci dari kesempurnaan keimanan kita. Kalau kita ingin kembali kepada Allah dengan diterima oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya, maka tidak ada kata lain kecuali iman kita harus berkualitas, iman kita harus sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tengok salah satu firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Masih bicara tentang hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sebagaimana ayat ini yang saya baca di muqaddimah tadi. Allah mengatakan, Allah berfirman kepada kita, Qul, katakan Muhammad kepada para manusia itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ini benar-benar mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan petunjuknya kepada kita agar kita mengikuti atau ittiba kepada Rasul. Bagaimana kita bisa maksimal dalam mengikuti Rasul ketika kita tidak punya rasa cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita bisa mengidolakan Rasul lalu kemudian mengikutinya kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah? Maka di balik perintah Allah kita mengikuti Rasulullah, tentu dibarengi dengan kita harus mencintai Rasulullah. Kalau kita bisa memiliki rasa cinta kepada Allah yang kemudian bisa menjadi energi pendorong untuk kita bisa mengikuti Rasulullah, maka Allah janjikan balasan kepada kita 2 hal.
Yang pertama adalah yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah. Allah akan mencintai kalian. Artinya kita akan dapat cinta Allah. Dan tidak hanya itu kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya apa saudaraku? Bahwa cinta kita kepada Rasul yang kemudian membuahkan semangat untuk selalu ikut atau mengikuti Rasulullah, itu akan menjadi kunci yang pertama, kunci kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Yang kedua, kunci kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya mari kita renungkan sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab. Ya, surat 33 ayat yang ke-21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini sangat populer, sering kita dengar, bahkan banyak di antara kita menghafal ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah, apa itu? Uswatun hasanah, suri tauladan, idola. Sesuatu yang harus kita idolakan. Ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah dan ingin selamat dari hari akhir. Saudaraku, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa kalau kita ini ingin mendapatkan rahmat dari Allah dan kita ingin mendapatkan keselamatan di hari akhir nanti, maka tidak ada kata lain kecuali kita harus berqudwah, mencontoh, mentauladani Rasulullah, mengidolakan Rasulullah. Dan itu baru kita bisa lakukan secara maksimal kalau kita mencintai Rasulullah. Artinya apa saudaraku? Mencintai Rasulullah akan menjadi kunci kita mendapatkan rahmat Allah dan akan menjadi kunci kita bisa mendapatkan keselamatan di hari akhir nanti. Maka cinta kita kepada Nabi, kepada Rasulullah Muhammad SAW itu akan menjadi kunci dari 5 hal. Yang pertama adalah kesempurnaan iman. Cinta kita kepada Rasulullah yang kedua akan menjadi kunci untuk mendapatkan cinta Allah. Yang ketiga akan menjadi kunci untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keempat akan menjadi kunci kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang kelima, cinta kita kepada Rasulullah akan menjadi kunci keselamatan kita dari akhir nanti. Maka saudaraku, kalau kita ingin memiliki kesempurnaan iman, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita ingin mendapat keselamatan dari akhir nanti, maka mari kita cintai Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Tidak perlu klaim, karena cinta kepada Rasul tidak persoalan klaim kita bahwa kita mencintai Rasul, tetapi harus kita hadirkan bukti-bukti apakah betul kita ini mencintai Rasulullah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa mencintai Rasulullah dan agar kita bisa mendapatkan 5 hal yang tersebut di atas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu.